lanjut mengenai pembahasan semester. Nah, kita di sini akan membahas pada segitiga siku-siku. Nah, ingat kalau bentuk ada sebuah segitiga siku-siku, oke. Ya. Dan misalkan sini adalah sisi A, sisi B, sisi C. Ini adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kita harus ingat bahwa kalau sin itu depan per miring, atau biasa kalian singkat itu adalah sin demi. Oke. Kemudian cos itu samping per miring, atau biasa kita singkat itu adalah cosami. Ya. Kemudian tan itu depan per samping, atau biasa kita singkat dengan tan desa. Ya. Sin demi, cosami, tan desa. Jadi kalau misalkan kita di sini sin A. Jadi kalau ditanya sin A, berarti sudut A-nya yang kita lihat. Depannya A yang mana? A, sisi A berarti. Kemudian miring, sin demi depan, miring. Miringnya adalah sisi C. Ingat, sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti sin A itu adalah A per C. Ya. Kalau sin B berarti depannya B mana? Ya B ini. Berarti B per C karena miring, ya kan? Kemudian cos A. Cos A itu berarti samping per miring. Sampingnya A mana? Ya ini. B. Miringnya adalah C. Berarti B per C. Ya. Kemudian misal cos B. Berarti kalau cos B mana? Ya ini kan. Sudutnya kan ini. Sampingnya B ya ini. A. Berarti A per C. Kemudian tan sudut A. Mana A? Ya ini. Tan desa. Depan, samping. Berarti depannya adalah A, sampingnya adalah B. Nah, kalau tan B. Tan B. Berarti tan depannya adalah B, sampingnya adalah A. Berarti B per A. Ya. Nah, ini kan kalau tan, ya. Kemudian, nah misal saya beri. Nah, contoh. Nah, ini diberikan suatu segitiga. Suatu segitiga seperti pada gambar berikut. Ya, ini sebuah segitiga siku-siku. Oke. Oh ya, di sini tadi kenapa kita tidak menggunakan sudut C? Ingat, kita tidak akan menggunakan sudut siku-sikunya. Makanya kita tidak ada sin C, cos C, tan C. Begitu juga nanti di sini kita tidak akan gunakan sisi siku-sikunya. Ini nih, misalkan di sini kita sudah diketahui di sini 2, oke? Kemudian di sini 3. Ini adalah sisi A, sisi B, sudut B dan sudut C. Ya, misal yang ditanya adalah sin sudut A. Ya kan? Sin A depan per miring. Miringnya kan belum kita tahu. Jadi kita harus cari dulu sisi miringnya menggunakan Pitagoras, AC. Nah, ingat sisi miring itu berarti dijumlah nanti. Makanya AC sama dengan akar AB kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 9. Berarti 4 ditambah 9. Berarti sama saja dengan akar 13. Maka ini akar 13. Jadi kalau sin A apa? Depan miring. Berarti 3 per akar 13. Jadi kalau cos B, cos C. Nah, cos C samping miring. Berarti 3 per akar 13. Nah, ini harus kita rasionalkan. Jangan sampai lupa rasionalkan. Sin A itu tadi kita dapat adalah 3 per akar 13. Rasionalkan berarti kita kali dengan akar 13. Semuanya kita kali dengan akar 13. Ya, 3 kali akar 13. Nah, 3, saya tulis dulu, akar 13 kali akar 13. Berarti 13 akar
13. Nah, begitu juga dengan cosnya. Contoh selanjutnya. Nah, ini misal diberikan suatu segitiga dengan koordinat. Nah, ada suatu segitiga dengan koordinat titik A. Itu misalkan 2,3 ya. Kemudian titik B itu 2,-1 ya. Kemudian titik C itu adalah -2, -1. Nah, misalkan pertanyaannya adalah tentukan tan A ya. Begitu juga dengan sin A. Nah, misal dua pertanyaan ini. Nah, untuk gambar seperti ini sebaiknya kita gambar dulu atau tentukan dulu titik-titiknya. Kita gunakan koordinat Kartesius. Ya. Nah, ini titik A berada di 2,3. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti titik A berada di sini. 2,3. Ini adalah titik A. Kemudian titik B 2,-1. 2, ini -1. Ini 3 ya. 2,-1 berarti yang ini. Ya. Ini titik B 2,-1. Kemudian titik C -2, -1. -2 berarti di sini. -1, -2. Nah, ya. Nah, ini adalah titik C -2, -1. Nah, ini kalau kita gambar, ini kan tegak lurus karena berada pada angka 2 dan -1. Iya kan? Menjadi segitiga siku-siku. Artinya kita menggunakan konsep yang ini, sin demi, kosami, dan tan desa. Nah, kita tinggal menghitung berapa sih jaraknya dari sini sampai ke sini sehingga bisa tahu panjangnya ini berapa. Ya. Nah, ini tadi ingat dari -1. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya ini adalah 4 satuan. 4 satuan. Ya. Kemudian sementara yang ini dari 2 sampai -2. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga ini adalah 4 satuan juga panjangnya. 4 satuan. Artinya, kalau kita ingin mencari sisi miringnya di sini dulu kita cari kan. Ini kan sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku. Ya. Berarti kalau mau cari AC-nya berarti panjang A ke C itu sama dengan akar 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Akar 16 tambah akar 16. Berarti akar 32. Atau 4 akar 2. Ya. Kita peroleh 4 akar 2. Nah, artinya kita dapat sisi miringnya itu adalah sepanjang 4 akar 2. Jadi kalau misalkan yang ditanya tan A, tan sudut A. Berarti sudut A-nya mana ya? Ini. Sisi A-nya. Lihat, tan desa. Depan samping. Depan samping. Berarti 4/4. Maka kita peroleh jawabannya 1. Kalau sin A. Sin depan miring. Berarti 4/4 akar 2. Nah, ini 4-nya kita coret saja. Jadi sisa 1 per akar 2. Kemudian rasionalkan. Akar 2 kali akar 2. 1 kali akar 2. 1 dulu. Akar 2 kali akar 2. Berarti 2 akar 2. Bisa ditulis 1/2 akar 2. Atau boleh juga ditulis akar 2/2. Oke?